Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Rabu 10 Maret 2021 dalam pekan ketiga Prapaskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Ulangan bab 4 ayat 1, ayat 5 sampai 9, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang perlunya hukum dan ketetapan-ketetapan, hukum dan peraturan-peraturan dalam kehidupan beragama, kehidupan beriman. Yahweh Allah Israel, seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, setelah memberikan 10 perintahnya kepada bangsa Israel melalui Musa, mengajak Musa untuk menegaskan kepada orang-orang Israel untuk taat pada hukum dan ketetapan-ketetapan itu, untuk taat pada hukum dan peraturan-peraturan itu. Sebegitu pentingnya orang Israel harus taat kepada hukum dan peraturan, harus melaksanakan hukum dan peraturan-peraturan itu, karena itu akan menjadi jaminan bagi mereka untuk sampai ke tanah terjanji. Dan hukum-hukum itulah yang akan mengatur kehidupan bersama mereka di tanah terjanji itu. Hal yang sama ditegaskan juga oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini kepada para pendengarnya saat itu. Dan pasti kita sekalian yang saat ini merenungkan perikop ini, Yesus menegaskan bahwa Dia datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Dan lebih lagi Yesus menegaskan, siapapun yang menghilangkan 1 iota saja dari hukum Taurat tidak layak masuk dalam kerajaan Allah. Dan kata-kata seperti ini, Yesus mau memberikan gambaran kepada kita semua bahwa hukum dan ketetapan Allah itu penting. Hukum dan peraturan itu penting. Mengapa penting? Karena hukum dan peraturan itu menjadi cara mengantar manusia untuk sampai kepada Allah. Hukum dan peraturan, hukum dan ketetapan yang ditaati dan dilaksanakan akan mengantar manusia untuk sampai kepada Allah, masuk dalam kerajaan Allah. Saudari dan saudara terkasih, karena itu pandanglah hukum dan ketetapan, hukum dan peraturan secara positif. Tidak sebaliknya, langsung melihat negatifnya saja. Ketika melihat peraturan, ketika mendengar peraturan, hukum, dan ketetapan-ketetapan yang diberikan, langsung kita berpikir betapa beratnya melaksanakan itu. Yesus dalam bagian yang lain, atau dalam kitab suci perjanjian baru, terutama dalam surat Yohanes, mengatakan bahwa yang taat kepada perintah-perintah Allah, taat pada hukum dan peraturan yang diberikan oleh Allah, itu menjadi ungkapan tanda cinta mereka-mereka yang taat itu, tanda cinta mereka kepada Allah. Jadi yang melaksanakan hukum dan peraturan itu adalah orang yang menyatakan bahwa mereka sungguh mencintai Allah dalam kehidupannya. Sekali lagi, karena itu kita diajak untuk melihat hukum dan ketetapan peraturan dengan mata yang positif, tidak sebaliknya. Saudari dan saudara yang terkasih, menurut hemat saya, kedua bacaan liturgi ini penting untuk kita, mungkin sebagai umat, untuk melihat bahwa kita tidak dibuat menjadi sulit hanya karena ada hukum dan peraturan, hukum dan ketetapan dalam kehidupan menggereja misalnya, dalam kehidupan masyarakat misalnya. Lihatlah itu sebagai sebuah cara menata kehidupan kita demi sebuah kebersamaan, demi persaudaraan. Dan dalam lingkup kehidupan beragama, hukum dan ketetapan itu menjadi sarana yang mengantar kita
untuk lurus sampai pada Allah sendiri. Yang kedua, mungkin penting juga untuk kita yang adalah pemimpin, sebagai imam misalnya, supaya kita tidak memberi kesan bahwa kita itu orang baik kalau kita membebaskan semua umat dari hukum dan ketetapan-ketetapan, dari hukum dan peraturan-peraturan. Bahkan hal atau peraturan atau ketetapan yang seharusnya dilakukan, kita membebaskan umat begitu saja, hanya untuk memberi kesan kepada umat bahwa kita adalah orang baik. Saya kira bukan begitu caranya. Kita tetap harus memberikan pemahaman bahwa hukum dan peraturan yang ada dalam paroki, dalam gereja misalnya, kita harus mampu memberikan pemahaman kepada mereka. Itu penting, tidak saja untuk hari ini, tapi lebih lagi untuk hari esok. Saudari dan saudara terkasih, mari kita membangun diri kita, hidup kita sebagai manusia yang sadar hukum, yang taat hukum, dan mau melaksanakan hukum demi kebersamaan hidup kita, lebih lagi demi hidup kita bersama dengan Tuhan kelak. Tuhan memberkati.